Ikhlas dan ridha. Ikhlas dan ridha adalah dua istilah yang sudah sangat dikenal di kalangan umat Islam. Secara umum, ikhlas biasanya dimaknai sebagai perbuatan yang tidak mengharapkan imbalan. Misalnya sehabis menolong orang, ketika hendak diberi imbalan, lalu ia berkata, "Tidak usah, saya lakukan ini semua dengan ikhlas." Sementara ridha juga diistilahkan dengan rela. Biasanya dimaknai dengan menerima apa adanya. Karena itu istilah ridha juga identik dengan pasrah. Ungkapan "aku ridha" biasanya identik dengan "aku pasrah". Bahkan penggunaan term ikhlas dan ridha seringkali tumpang tindih. Misalnya sebuah ungkapan, "Aku terima dengan ikhlas sikapnya kepadaku," sebagai respon atas sikap seseorang yang menyakiti hati dan perasaannya. Melihat kenyataan ini, maka kedua term ini harus dijelaskan secara terpisah agar terlihat secara jelas karakteristik dari masing-masing keduanya. Ikhlas. Yang pertama, penjelasan umum. Pertanyaan awal yang harus diajukan adalah, kenapa kita harus ikhlas? Apa konsekuensinya jika tidak ikhlas? Jika kita melihat syarat-syarat diterimanya amal, yaitu didasari atas iman sesuai dengan syarak dan dilakukan atas keikhlasan. Maka pembicaraan ikhlas atau keikhlasan berarti membicarakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut sesuatu yang esensi dan ajaran Islam. Sebab suatu amal akan dianggap sia-sia tanpa keikhlasan. Persoalannya adalah, apakah ikhlas adalah sesuatu yang bisa diupayakan, ataukah ia adalah muhibbah anugerah Allah, atau keduanya? Langkah-langkah apa yang seharusnya ditempuh untuk mencapai posisi ikhlas tersebut, dan sikap apa saja yang ditenggarai bisa menjadi penghambat bagi tercapainya keikhlasan. Persoalan ikhlas banyak diperbincangkan di kalangan kaum sufi. Menurut mereka, ikhlas berarti bermaksud menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan, yakni dengan senantiasa bertakarub kepada Allah, menyampingkan yang lain dari makhluk, baik berupa memperoleh pujian atau penghormatan dari manusia, ataupun konotasi kehendak selain takarub kepada Allah semata. Atau dengan istilah lain, keikhlasan berarti menyucikan amal-amal perbuatan dari campur tangan sesama makhluk atau upaya melindungi diri dari urusan individu-individu manusia. Selanjutnya akan dipaparkan beberapa pendapat para tokoh sufi tentang ikhlas. Di antara lain, Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, keikhlasan adalah menjaga diri dari campur tangan makhluk, sehingga orang yang ikhlas tidaklah bersifat riya.
Dunnun al-Misri berkata, keikhlasan tidak dapat dipandang sempurna kecuali dengan cara menjalani dengan sebenar-benarnya dan bersabar untuknya. Sedangkan jujur hanya dapat dipenuhi dengan cara berikhlas secara terus-menerus. Lebih lanjut, Dunnun menjelaskan, ada 3 tanda keikhlasan, yaitu manakala orang yang bersangkutan memandang pujian dan celaan manusia sama saja, melupakan amal ketika beramal, dan jika ia lupa akan haknya memperoleh pahala akhirat sebab amal baiknya. Abu Usman Al-Maghribi mengatakan, keikhlasan adalah keadaan di mana nafsu tidak memperoleh kesenangan. Inilah keikhlasan orang awam. Sementara keikhlasan orang pilihan khawas adalah keikhlasan datang kepada mereka bukan dengan amal mereka sendiri. Amal kebaikan memang datang dari mereka, dari dirinya sendiri. Tapi mereka menyadari bahwa perbuatan baiknya bukan datang dari dirinya sendiri. Karena itu ia tidak peduli terhadap amalnya. Abu Bakar Ad-Daqqaq menegaskan, cacat keikhlasan adalah penglihatannya akan keikhlasannya. Sebab jika Allah hendak memurnikan keikhlasannya, Dia akan menggugurkan keikhlasannya dengan cara tidak memandang keikhlasannya sendiri. Jadi ia sebagai orang yang diikhlaskan mukhlas, bukan yang berikhlas mukhlis. Al-Fudail berkata, meninggalkan amal-amal baik karena manusia adalah riya. Dan melaksanakannya karena manusia adalah syirik. Ikhlas berarti Allah menyembuhkan dari 2 penyakit tersebut. Al-Junaid mengatakan, keikhlasan adalah rahasia antara Allah dan si hamba. Bahkan malaikat pencatat tidak mengetahui sedikit pun mengenainya untuk dituliskan. Setan juga tidak mengetahuinya hingga tidak dapat merusaknya. Nafsu pun tidak menyadarinya sehingga ia tidak mampu mempengaruhinya. Yusuf bin Al-Hunain berkomentar, milikku yang paling berharga adalah ikhlas. Betapa seringnya aku telah membebaskan hatiku dari riya, namun setiap kali aku berhasil, ia muncul dengan warna lain. Inilah beberapa pendapat ulama tentang ikhlas. Selanjutnya akan dilihat bagaimana Al-Quran menjelaskan ikhlas ini. Yang kedua, ikhlas menurut Al-Quran. Pengertian etimologis term ikhlas dapat dilakukan dalam bentuknya yang asli ikhlasun, tidak ditemukan di dalam Al-Quran, namun dalam bentuknya yang lain ditemukan sebanyak 31. Kata ikhlas berarti dari 3 akar kata, kha, lam, dan sad, yang berarti tangqihul syai'in wa tahzibuhu, pengosongan sesuatu dan membersihkannya. Atau dengan kata lain, ikhlas secara kebahasaan bisa dimaknai sesuatu yang murni, sara khalisan, yaitu ketika sesuatu itu tidak bercampur dengan selainnya atau terpisah dari sesuatu yang mengotorinya. Takhlisus syai'i an syai'ibati syaubi al-muqaddari,
Biasanya setiap sesuatu terbentuk karena adanya campuran dengan selainnya. Apabila ia telah terpisah dari sesuatu yang mencampurinya, maka ia baru disebut khalis, murni. Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nisqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. An-Nahl 66. Ayat di atas menyatakan bahwa susu murni terletak di antara dua kotoran, yaitu tahi dan darah. Al-Kalbi meriwayatkan dari Abu Saleh dan Ibnu Abbas bahwa ketika binatang ternak atau pemamah baik memasukkan makanannya ke perut, maka secara otomatis akan terpisah antara darah, kotoran, dan susu. Darah berada di atas, kotoran berada di bawah, dan susu di antara keduanya. Dan masing-masing tidak pernah bisa mencampuri. Sebagaimana susu agama juga dikatakan khalis, murni, jika ia tidak tercampur dengan sesuatu yang lain yang dapat mengotorinya. Ala lillahi dinul khalis, ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Ad-Dumar 3. Yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah beribadah. Artinya hanya milik Allah lah ibadah yang tulus dan murni itu. Maka atas dasar inilah seseorang dikatakan beragama yang murni ketika ia mampu menunjukkan pengabdiannya hanya kepada Allah dan tidak bercampur dengan sesuatu apapun selain Allah yang lazim disebut syirik. Berdasarkan hal ini, kalimat tauhid la ilaha illallah juga disebut kalimat ikhlas. Sebab kalimat tersebut berarti sebuah pernyataan sikap untuk memurnikannya pengabdian hanya kepada Allah. Bahkan surah Qul Huwallahu Ahad juga dikatakan surah Al-Ikhlas karena ayat ini menjelaskan tentang siapa Allah. Dialah yang Maha Esa, baik zat, sifat maupun perbuatannya, sehingga tidak ada satupun yang menyamainya. Inilah inti dari surah Al-Ikhlas. Adapun term Al-Ikhlas dalam pengertiannya yang spesifik terdapat beberapa definisi, antara lain ikhlas adalah tarkur riya fit ta'ah, tidak pamer dalam menjalankan ketaatan. Ikhlas adalah takhlisul qalbi an syaibati syaubil muqaddar, menyelamatkan hati dari campuran yang dapat mengotorinya. Ikhlas adalah al-imhadu wa adamu syaubi bimughayarin, proses pemurnian dan tidak ada pencampuran dengan sesuatu yang merubahnya.